Assalamualaikum anak-anak. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran tematik melalui buku Bu Pena jilid 1C. Lalu silahkan kalian buka bukunya pada halaman 121. Angkanya seperti ini. Kita akan mulai dengan menirukan gerakan sehari-hari. Anggota tubuh kita dapat melakukan berbagai gerakan. Kita menggerakkan kaki untuk berjalan, berlari, menendang, dan melompat. Kita menggerakkan tangan untuk makan, menulis, menyisir rambut, menyapu, dan menggelap meja. Kita dapat menirukan gerakan-gerakan tersebut untuk dijadikan sebuah gerak tari yang indah. Nah, ini dia menari sesuai gerakan sehari-hari. Yang pertama adalah gerakan mengelap meja. Nah, mengelap meja seperti ini. Maka hasil gerak tarinya akan seperti ini, seolah-olah kita sedang mengelap meja. Di halaman berikutnya ada gerakan mengelap kaca. Nah, gerakannya seperti ini. Jika mengelap kaca, maka gerakan tarinya akan seperti ini. Lalu nomor 3, gerakan membersihkan debu di langit-langit. Nah, dia menggunakan sapu. Jadi tangannya digenggam atas dan bawah. Sama, gerakan tarinya juga seperti itu tangannya. Tuh, seolah-olah kita sedang memegang sapu. Nah, untuk yang terakhir, gerakan mencuci baju kotor. Nah, seperti sedang mengucek-ucek baju. Nah, seperti ini. Maka gerakan tarinya seperti ini. Kita beralih ke halaman 124. Nah, menemukan ungkapan ajakan dari sebuah percakapan. Nanti akan ada percakapan 2 orang. Nah, kalian menentukan di situ ungkapan ajakannya yang mana. Kalian sudah belajar tentang ungkapan ajakan. Ayo kita pelajari kembali. Ungkapan ajakan merupakan ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, di halaman berikutnya 125, di sini ada percakapan 2 orang. Wah, banyak sekali sampah yang berserakan, Ded. Ayo kita bersihkan dulu sampahnya sebelum bermain sepeda. Iya, Made. Jika tamannya bersih, tentu kita bisa bermain dengan lebih nyaman. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membantu kita. Nah, ini adalah percakapan 2 orang tadi. Kira-kira kalimat ajakan ungkapannya yang mana ya ungkapan ajakannya? Nah, jika kalian lupa, perhatikan lagi di bawahnya. Percakapan di atas berisi ungkapan ajakan yang ditandai dengan kata ayo dan mari. Selain ayo dan mari, kita juga bisa menggunakan kata ayolah, marilah, atau hendaklah. Hendaknya atau hendaklah juga bisa. Nah, di sini ada tidak kata mari, ayo, hendaklah gitu. Nah, ini ada mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membantu kita. Itu adalah ungkapan ajakan. Berikutnya di halaman 126. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Untuk menciptakan lingkungan bersih, kita perlu bekerja sama dengan baik. Kerjasama artinya melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan adalah sebagai berikut. Bekerja bakti membersihkan sampah di lingkungan sekitar rumah. Bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Mengumpulkan sampah yang berserakan. Kerja bakti sebaiknya dilakukan secara rutin. Lingkungan yang bersih akan membuat semua warga nyaman untuk tinggal. Nah, ini adalah gambarnya mereka sedang melakukan kerja bakti atau istilahnya juga bekerja sama membersihkan lingkungan rumahnya sehingga tidak ada nyamuk, tidak ada sampah. Jika hujan lebat, maka tidak akan banjir. Nah, di halaman berikutnya 127 ini di sini kita akan mempelajari tentang pola ubin. Nah, ini adalah persegi. Kalau sebelahnya yang tengah adalah persegi panjang, kalau ini adalah segitiga. Nah, dari mana ibu bisa tahu? Karena bentuknya saja sudah berbeda. Ini bentuknya kotak.
Kalau ini juga kotak tapi dia lebih panjang. Nah, kalau ini bentuknya seperti bintang-bintang padahal dia hanya segitiga seperti ini. Tuh, dia segitiga. Mari kita baca. Pada saat menyapu lantai, Dedi melihat ubinnya membentuk sebuah pola. Ubin lantai itu berbentuk bangun datar. Susunan ubin pada lantai merupakan contoh pola pengubinan. Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama. Berikut adalah contoh pengubinan dari bangun persegi, persegi panjang atau segitiga. Nah, kalian tahu tidak ubin itu apa? Nah, ubin itu lihat apa yang sedang disapu atau dipel oleh Dedi tadi. Nah, ini adalah lantai. Kalau kita sebut di rumah mungkin keramik atau tehel ya, keramik yang ada di rumah bentuknya apakah persegi atau persegi panjang atau mungkin segitiga seperti yang ada di sini. Nih, ini segitiga, ini persegi panjang dan ini persegi. Nah, sebelum kalian mengetahui bentuk-bentuknya, kalian terlebih dahulu harus tahu bangun datar dari persegi itu bangunnya seperti apa, persegi panjang itu seperti apa, lalu segitiga juga seperti apa, sehingga kalian bisa membedakan contoh-contoh ubin yang tadi Ibu sebutkan. Halaman 128. Nah, di sini ada tentang menanggapi ungkapan ajakan. Nah, menanggapi ungkapan ajakan ini ada dua jawaban. Bisa iya, bisa tidak. Namun, misalnya kita menolak harus dengan ungkapan yang baik. Coba kita perhatikan dulu. Kata Fitri, "Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah." Lalu kata Komang, "Aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku taman tersebut kurang bersih. Banyak sampah berserakan di sana." Kata Fitri lagi, "Kamu benar, Komang. Kalau begitu, ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana." Percakapan di atas mengandung ungkapan ajakan dan mengandung ungkapan tanggapan. Ungkapan tanggapan merupakan pendapat pribadi dengan mengomentari sesuatu. Tadi Fitri sudah mengajak untuk bermain di taman dekat rumah. Tapi si Komang menolak karena di sana banyak sekali sampah, tempatnya kurang bersih. Nah, tapi Komang menjawabnya dengan baik sehingga si Fitri tidak tersinggung. Nah, di halaman berikutnya 129 bagian atas, ungkapan tanggapan dapat berupa tanggapan yang mendukung atau setuju. Lalu tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Jadi ada dua. Oke, bisa iya, bisa tidak. Kita boleh tidak mendukung suatu ajakan. Tanggapan tetap harus disampaikan dengan santun. Jadi walaupun kita menolak, harus dengan kata kalimat yang baik. Cukup sekian dulu pembelajaran di hari ini. Nah, pelajari dulu bangun-bangun datar, segitiga, persegi, persegi panjang. Bagaimana cara membuatnya, seperti apa gambarnya. Lalu boleh kalian sediakan penggaris untuk pertemuan berikutnya, karena nanti akan Ibu suruh kalian untuk menggambar bangun datar tersebut. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.